jangan sampai negara ini tunduk terhadap oligarki. Kalau negara aja udah tunduk oligarki, nah ya apalagi rakyat kita kebiasa. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa dari tadi menekankan negara harus berani. Nah negara sih oleh Prabowo, jangan cuma garang di pidato gitu loh. Cuap di Cup, kembali lagi di Produktif bersama gue Babe Iyo dan Bro Dendi. Bro, ini gue terkait 100 hari Prabowo Gibran, menurut lo gimana? Ya, kalau 100 hari Prabowo Gibran ya masih mewarisi Yono sebenarnya. Iya. Masih berasa ke solo-soloan tetap. Artinya kan Prabowo memang nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan yang buat masyarakat ya, secara umum untuk bicara kesejahteraan dan keadilan ya. Belum ada dampaknya sama sekali. Belum ada dampaknya ya? Ya, malahan yang makin menambah kerusakan ketika Prabowo nggak punya keberanian untuk menggebrak satu hal untuk menyelamatkan kondisi rakyat dari kesengsaraan ini ya sebenarnya. Ya. Itu sih kalau 100 hari Prabowo. Artinya kan Prabowo masih di bawah bayang-bayang Mulyono, itu aja sebenarnya. Iya ya, apalagi terkait kasus PIK 2 ini kan seru nih. Menurut gimana ini? Apa Ya. itu bukti bahwa Prabowo udah mulai sedikit melepas bayang-bayang Mulyono, atau ini bagian hal lain nih dari strategi Prabowo sendiri? Ya kan ini kan pidana sebenarnya Mas ya, kasus PIK 2 nih. Artinya kan Prabowo berani nggak sebenarnya perangkat hukum yang hari ini yang sebenarnya udah 5 tahun terakhir udah anggap buruk, zaman Mulyono buruk. Nah Prabowo mau memenang itu kan. Artinya ini kan persoalan pidana. Sampai laut pun di SHM kan. Yes. Ini kan ada satu hal yang sangat buruk lah ya. Prabowo harus berani gitu loh. Walaupun sebenarnya kita kan kalau mengakar ini semua kebijakan ini PSN ini terjadi di zamannya Mulyono. Berani nggak Prabowo membongkar itu gitu loh. Dan waktu itu kan Menteri RTPN-nya masih Hadi Cahyanto. Jadi kan akhirnya bermasalah. Nah ini punya keberanian kasus ini kan PSN yang memang pakai Permenko. Orang-orangnya termasuk Erlangga itu terlibat dalam itu. Nah, apakah Prabowo berani nggak di sini? Ini kan kita ngeliat tinggal keberanian, dan selain itu bagaimana langkah dari masyarakat sipil untuk menyuarakan itu? Ya, yang menarik ini nih bro, soalnya gue baca-baca terakhir ini kan, apalagi video terutama di Metro TV lah. Erlangga bilang katanya PIK itu bukan proyek PSN. Padahal just kita sama-sama tahu nih ya. Itu kan Mulyono sendiri yang bilang ini PSN, PIK 2 ini, termasuk yang di BSD itu kan, yang Raffi Ahmad dikasih PSN itu, dan sekarang sepi. Nah kok bisa-bisanya gitu sekelas Erlangga, Pak Erlangga Hartarto bilang ini bukan proyek PSN gitu. Apa ada mulai lepas bayang-bayang Mulyono atau apa? Belum lagi Menteri ATR BPN mulai dari Hadi Cahyanto, AHY, ya kan, lepas tangan ya. Kalau Nusron kan yang dia bilang minta maaf dan mengakui dan segala macam. Nah, gua nggak tahu dia mungkin nyari pansos atau gimana. Tapi nggak begitu maksudnya. Kalau si Nusron ini kan jawaban bukan itu, ini pelanggaran. Ya. Ini hukum gitu loh. Nah. Gak bisa dengan minta maaf. Itu harus ditindak tegas gitu loh. Betul. Nah, yang kita khawatir karena kan gini Erlangga, karena kan PIK ada 14-nya Permenko itu sebenarnya. Ini PIK, ini kan misalnya contoh PIK itu kan PIK yang di PSN kan. BSD pun sama. Nah, itu kan lewat Permenko, bukan Perpres. Nah, beberapa PSN ini kan awal dari 2016, setelah Jokowi menjabat memulai itu PSN itu. Banyak PSN yang terjadi dan banyak juga yang masyarakat adat yang diambil. Nah, PIK ini kan akhirnya kan ramai lagi mencuat akhir-akhir 3 bulan terakhir ini lah PIK ini. Ramai kan mencuat di media. Nah, ini kan tinggal mengukur Prabowo punya keberanian nggak melawan oligarki. Jangan sampai nanti orang menganggap Prabowo tunduk terhadap oligarki. Nah ini yang dari tantangan buat Prabowo. Artinya kan ya nanti kalau sebenarnya gue juga udah terang-terangan lah menyatakan. Toh saya kan dengar perintah presiden, yaitu Mulyono kan waktu itu yang memberi. Jokowi yang memberinya. Di sini kan tinggal Jokowinya punya keberanian enggak. Di situ sih poinnya. Iya, soalnya gue berharap gini juga ya. Kalau gue sih berharap kasus PIK 2 ini jangan cuman sampai sebatas misalnya ini ada yang terlibat hanya berhenti di
lurah sama kepala desa. Iya. Gua nggak mau pengen itu. Setidaknya ini kan jelas nih laut di kafling. Itu aja udah salah menurut gua. Ya kan, apalagi ditambah menteri-menterinya zaman Mulyono bilang dengan entengnya nggak tahu. Terus nanti yang ditumbalin cuman ibarat ditumbalin dalam arti yang ditumbalin cuman lurah Kohot sama desa mana, kepala desa mana gitu. Dan nggak mau berhenti di situ sebenarnya. Ya itu kan sebenarnya kan itu kan jadi tantangan ya buat Prabowo. Terus kalau saya kan mungkin Prabowo kita kan gak usah terlalu berharap lah. Artinya kan kalau ngomong Prabowo kan kita gak usah terlalu berharap. Yang kita sangat, kalau saya secara pribadi sangat berharap itu kawan-kawan mahasiswa berani nggak menyuarakan hal ini gitu loh. Karena ini bukan perlawanan masyarakat nelayan aja sebenarnya. Ini perlawanan kita secara bersama gitu loh. Kita hari ini merasa memiliki negara enggak. Kan yang kita khawatirkan kok masyarakat, kok kawan-kawan mahasiswa jadi kayak apatis gitu loh ketika membicarakan problem-problem soal rakyat kan. Nah semakin jauh gitu loh harapan kita bahwasanya mahasiswa itu harus berani menyuarakan. Ini kan yang hilang gitu loh. Perlawanan PIK ini kan belum membesar di sampai kalangan mahasiswa. Padahal kondisi PIK ini kan artinya kan kalau kita ngelihat relasi kekuasaan politik bisnisnya jelas gitu loh. Ini kan dari KN yang dijanjikan aguan terus dikasih itu lagi. Nah ini kan harus dibongkar gitu loh. Nah ini kan harus ada tekanan publik. Kalau ya kita ya oke lah suara di medsos, tapi implementasi nyatanya sebagai mahasiswa apa? Toh ini harus muncul satu gerakan yang memang harus mengadili. Jangan sampai negara ini tunduk terhadap oligarki. Kalau negara aja udah tunduk oligarki, nah ya apalagi rakyat kita kebiasa. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa dari tadi menekankan negara harus berani. Nah negara sih oleh Prabowo. Jangan cuma garang di pidato gitu loh. Yes, betul. Itu maksudnya kau jangan cuma gagah-gagahan di pidato. Implementasinya sangat jauh gitu loh. Ini kan akhirnya semakin banyak merusak, Mas. Betul. Soalnya gini, Bro. Soalnya bukan cuma hanya di Tangerang, di Bekasi kemarin itu kan saya lihat di IG story-nya live ya. Teh Rike di Apetaloka. Ya. Itu di Bekasi pun juga begitu dan Pak Kang Deddy Mulyadi pun juga yang terpilih itu pun juga melihat kondisi di Bekasi gitu. Bukan cuma hanya di Tangerang. Bayangin di Tangerang itu 30 kilo. Ibaratnya kalau dari sini nih dari Pasar Minggu ke Bogor, bisa sampai Bogor. Ya. Itu pun kalau kita jalan kaki juga capek, Bro. Apalagi berenang kan. Itu lebih tambah berat lagi lah. Maksud gua gini. Ini 100 hari Prabowo Gibran ini apalagi survei Kompas nih, itu pun menurut gua tanda tanya. Kok bisa indeks kepuasan masyarakat ke 100 hari Prabowo Gibran tuh 80%. Itu pun menurut gua nggak make sense gitu. Nggak masuk akal gitu. Gimana? Ya kalau kita berangkat ke survei ya, kita nggak bisa bilang mungkin kita merasa survei itu memang suatu metode juga survei ilmiah dibilang ilmiah benar ya. Tapi kan kondisinya kan yang menjadi masalah kan nggak selamanya kesejahteraan itu diukur sama angka-angka yang ada yang di survei itu loh. Benar. Untung aja ada Celios yang membandingkan. Betul. Akhirnya Prabowo diberi nilai 5, Gibran diberi nilai 2 ya. Kalau Kompas kan langsung 80,9. Ya. Toh apa yang dikerjakan gitu loh. Yang jelas-jelas masyarakat selama ini menyuarakan bagaimana korupsi dibenarkan, korupsi harus diberantas. KPK hari ini makin tumpul. Kejagung tumpul. Hanya menjadi tempat bagaimana lawan-lawan politik aja yang diajar. Tapi bagaimana kondisi ini bisa dibenarkan kalau Prabowo pun masih bersikap mengikuti bayang-bayang Mulyono ke Solo-Soloan. Ya. Ini yang berbahaya gitu loh. Ya saya sih sangat berharap ya bahwasannya sebagai presiden harus punya keberanian. Karena apapun itu kan keberanian seorang presiden itu tujuan itu untuk menyelamatkan nasib rakyat dari kesengsaraan. Betul. Kalau itu nggak dipraktekin, ya mau ditaruh 1000% pun 1000% pun surveinya, ya kondisinya tetap kayak gini. Kalau memang itu nggak dibenain, kondisi hukum, pendidikan nggak dibenain, terus kesediaan pangan harus disediakan, bukan makan siang gratis, makan siang gratis itu dengan utang gitu loh. Nah, sedangkan ekonomi kita krisis, apa kita harus utang lagi? Ini kan makin memperparah sebenarnya. Benar. Ya, apalagi gini, kita nggak cuma ngebahas tentang PIK ya atau PSN, tapi kan kita lihat juga nih keterlanjutan IKN.
Sedangkan baru-baru ini sudah disahkan, diketok bahwa IKN 48 triliun untuk 5 tahun. Artinya setahun itu kurang lebih 8 sampai 9 T. Nah, ini kan ada indikasi bahwa Prabowo Subianto ini, presiden kita ini, apa ya, setengah hati gitu untuk IKN. Apa sengaja fokus ke MBG, makanan bergizi gratis, atau gimana menurut Bro Dendi? Ada pandangan lain atau perspektif yang lain? Ya kan kalau kita melihat kasus IKN, ya Prabowo sebenarnya dibilang setengah hati ya, bukan setengah, dia juga realistis gitu loh melihat kondisi dia udah kepala tanggung kan, udah kampanye kan harus menjalankan kan, makan siang gratis, makan kan? bergizi gratis ya. Itu kan juga harus direalisasikan. Satu sisi dia berhadapan-hadapan dengan kondisi ekonomi yang saat krisis Indonesia hari ini mengalami. PPN kemarin naiknya 12%, kondisi masyarakat dari bawah sampai menengah paling terkena dampaknya, pendidikan semua naik, harga-harga bahan pokok naik. Ya kalau dia memilih aja mau menyelesaikan problem-problem rakyat atau problem-problem elit nih. Ya. Sebenarnya masyarakat apa sih masyarakat butuhkan dari Ken? Ya enggak juga dibutuhkan dari Ken. Yang masyarakat butuhkan memulihkan kondisi ekonomi gitu loh, sehingga mereka bisa daya belinya meningkat, dapat lapangan pekerjaan. Yang di IKN itu kan kalau kita bilang lapangan pekerjaan kan belum juga, itu kan ASN nanti dari sana. Itu juga nggak memulihkan keadaan, makan makin menyengsarakan gitu loh. Nah itu yang kita lihat bahwasannya kok yang dijalani Prabowo apa coba. Harusnya kan ya gini ya, harusnya kalau IKN itu mestinya Mulyono memberikan contoh. Contohnya apa? Dia nggak usah tinggal di Solo, harusnya dia pindah dulu ke sana. Biar bukti bahwa apa ya, biar tahu lingkungan di sana itu gimana. Jangan cuma gembar-gembor IKN, tapi dia sendiri tidak mau pindah ke sana gitu loh, bro. Itu maksud gua apa ya, kayak kontraproduktif gitu, kontras lah ibaratnya gitu loh. Nggak cocok dia ngomong satu sisi gembar-gembor kampanye, investor masuk ke IKN, tapi dia sendiri tidak tinggal di IKN gitu loh. Dan Prabowo masih enak tinggal di Jakarta kan atau di Hambalang. Kalau ditanya ke Jokowi kan ya, tanyakan aja ke Pak Prabowo, izin nggak saya tinggal di sana. Ya, aduh. Kan gitu, Jokowi kan selalu gitu. Iya. Kan kalau enggak dia nanya, kalau enggak dijawab ya nggak tahu, kok tanya saya kan. Ya. Begitu. Kalau bicara Mulyono ini kan ya memang orangnya ya memang benar-benar nggak beradab orangnya. Ya dia membuat situasi demi kenyamanan keluarganya, kepentingan keluarganya. Merusakkan demokrasi, MK dirusakkan, dia menggadaikan segala macam hanya untuk anaknya menjadi Wapres. Iya benar, apalagi dia bilang katanya setelah pensiun Pilpres, setelah menjadi presiden, dia bilang akan cuti, bukan akan cuti, pensiun di Solo aja. Faktanya kemarin Pilkada ikut ini juga. Ikut cawe-cawe gitu. Jokowi itu kan kalau bahasa netizen kan sen kiri belok kanan. Iya betul, pokoknya apa yang diucapkan oleh Jokowi berseberangan. Jadi ya inilah tidak saling satu kata perbuatan loh, kata Bung Karno kan. Kalau Jokowi itu kalau kita udah ngomongin Mulyono ini kan emang cuman kan aneh. Pemuja-pemujanya atau ternak-ternak ini sangat membanggakan. Kita ngomong kayak gini kan kita dianggap sebagai orang yang sentimen, benci ya. Kalau kita ini kan bicara ini kan ya karena ya Jokowi digaji oleh rakyat gitu loh. Terus digaji oleh rakyat ya apa yang harus dikerja harus menyelamatkan kesejahteraan rakyat, bukan menyelamatkan keluarga. Yang jadi masalahnya kan ketika Jokowi kan setelah udah menggadaikan semua sumber daya alam Indonesia itu kayak oligarki, terus untuk kepentingan keluarganya lagi. Betul. Nah, yang dipraktekkan sama Mulyono ini kan yang kita khawatirkan ada Mulyono terusnya. Terus-terusan ada Mulyono terus. Karena praktek ini sangat berbahaya, sangat merusak. Contoh aja misalnya bansos, survei aja juga pakai bansos, pakai bansos. Masyarakat ya dikenyangin sama bansos, cuman nggak dididik secara pendidikan. Dia sadar betul akan tanggung jawab negara ini loh. Iya, benar. Itu terus yang digaungkan oleh Jokowi selama mau survei, mau pilkada, pemilu, itu terus yang dipraktekin sama dia. Survei ditinggikan.
Kadang ini loh bro, kadang ini loh, bukan masalah PSN dan IKN juga kadang kan yang kita apa ya, kita kritisin juga. Kan 100 hari Prabowo Gibran ini kan Prabowo bilang sabar nunggu 6 bulan bahwa nanti kita ini. Padahal waktu kampanye kan contoh kayak penindakan kasus korupsi lah. Ya. Di kampanye kan saya kerja sampai Antartika. Tiba-tiba belakangan ini tolonglah yang koruptor kembalikan uang secara diam-diam. Ini menurutku gimana ini kita bisa membangun optimisme kalau presiden aja tiba-tiba sudah jadi presiden ciut gitu menghadapi koruptor gitu loh. Emang garangnya pidato doang juga. Masalahnya kan emang ya gitu tadi yang awalnya kita bilang ya Prabowo masih ya solo-soloan. Artinya kan Prabowo hari ini kan kalau memang dia pingin berani kan asal dari awal kan dia mengambil sikap memposisikan dia itu sebagai presiden rakyat Indonesia. Betul. Artinya kan dia sadar betul apa yang harus dia berbuat gitu loh. Yes. Saat sampai detik ini pun 100 hari dia Prabowo menjabat pun toh Prabowo masih ada dalam kondisi bayang-bayangan Mulyono kan hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini masih bayang-bayang dalam Mulyono. Dia nggak berani melakukan gebrakan yang besar. Apa ketika pidatonya garang, toh faktanya besok berubah. Korupsi dimaafkan, kalau pidatonya setelah itu besoknya berubah lagi. Belum lagi ya makanan bergizi gratis juga kan. Ya. Dia bilang kan getol kan, itu kan program andalan dia lah. Ya. Kalau IKN kan memang bukan program andalannya Prabowo kan, tapi kan program andalan dia kan makan bergizi gratis. Faktanya di lapangan, berapa puluh anak-anak yang keracunan, ya kan. Ditambah pidato Opung Luhut yang bilang, nggak usah lah kritik-kritik, baru berapa baju. Lah, ini masalahnya udah ada korban nih. Mau sampai kapan makanan bergizi gratis ini yang senilai 10.000 ini? Enggak, kalau Luhut emang selalu membandingkan dia lebih berbakti kepada negara ini. Iya. Ya karena selama dia jadi jenderal terus setelah dia jadi menteri, terus dia membandingkan sama kita gitu loh. Maksudnya bandingkan sama kita nggak apple-to-apple. Tapi kan problemnya pajak Luhut sama pajak kita tuh ya sama ke negara. Ya karena dia usahanya besar ya pajaknya gede dong. Terus dia mau sama kayak kita begitu. Itu yang maksudnya yang ngomongin sama Luhut itu. Dia selalu gitu loh, ketika orang nanya dia, apa yang kamu buat untuk negara? Betul. Selalu itu yang dibanding-bandingin sama dia. Padahal kalau kita tanya, ya apa yang juga yang lu lakukan buat untuk rakyat Indonesia? Toh lebih banyak kerusakan juga kok yang dia buat kok. Ambangan gitu nama dia ya kan. Nah lu tuh selalu begitu gitu loh. Apa yang dia ketika ditanya, ya dia merasa dia tegas, Kopassus. Ngomong seenak-enaknya dia aja. Oh dia merasa ya saya paling mengabdi pada negara gitu loh. Yes. Kan namanya seorang pemimpin dia bukan dia harus dapat pengakuan dari rakyat dan memang yang apa yang dia buat itu benar-benar mensejahterakan. Kalau pada kondisi hari ini kan ketika orang kritik lu emang yang paling berbakti buat negara kan kamu emang apa yang kamu buat untuk negara kan selalu itu bahasa dia itu. Iya kan ditambah lagi kan makanan bergizi gratis katanya mau dipertimbangkan terkait makanan serangga nih. Ya kan ada ulet, ada belalang katanya untuk supaya pertimbangan kearifan lokal. Ya kalau begitu coba dulu aja ke pejabat-pejabat negara semakan itu. Enak nggak atau gimana? Kok diganti dengan serangga? Kayak makanan ekstrim gitu, bro. Ya masalahnya bukan itu. Profesor ini kan ini profesor semua nih yang apa 10.000 tuh makan apa sih? Iya. Masa profesor itu nggak bisa ngebayangin 10.000 tuh makan apa? Dan susunya tuh juga susu yang mengandung gula tinggi sebenarnya. Bukan main-main itu. Itu kalau misalnya dikasih ke anak-anak keseringan minum susu atau apa, bisa diabetes itu. Masalahnya profesor saya tuh nggak bayangin cuma satu ketika ada pertanyaan kayak gitu yang membenarkan itu profesor gitu loh masalahnya. Kadang nggak habis pikir kita kan. Iya maksudnya kan yang ngomong kan kita masyarakat awamnya nih. 10.000 kan kalau kita kayak warteg ini cuma nasi setengah, itu pun setengah ya. Iya tempe ya. Tempe, toge. Maksudnya kan akhirnya kan kok imajinasi profesor ini membayangkan itu kok entah dia yang kita membayangkan apa yang sebenarnya yang dibayangkan sama dia karena nggak logis saking kita bingungnya apa sih sebenarnya 10.000 itu dalam bayangan dia. Iya apalagi anggaran buat MBG ini gede loh, gede sekali di atas 300 T ya. Gede sekali makanya kan ketika MBG ini kan dalam kondisi situasi krisis terus ada MBG kalau terus kan harus dijalani terus kan harus diperlebarkan terus kan itu kan akhirnya kan makin banyak juga yang harus dikeluarkan yang anggarannya nanti. Nah dampaknya kan
Ya, dengan kondisi makanan yang nggak bergizi, dampaknya. Karena makanan bergizi gitu loh. Ya kan kita kan tadi kan sendiri bilang apa susu kan bisa diabetes, mengandung kata gizi dari mana gitu maksudnya. Saya sedih loh lihat di viral-viral itu, apalagi ada Deddy Kobuzer kan kayak ngata-ngatain anak kecil, dibilang PA ya kan. Loh berarti dia sama aja melarang anak kecil untuk bersuara. Anak kecil kan nggak bisa bohong. Ya dibilang nggak enak, nggak enak. Masa dibilang ini bukan masalah bersyukur atau nggak bersyukur, tapi ini kan program yang dijalankan Prabowo atas pajak kita. Enggak, terkadang kan orang akhirnya berpikir gini loh, bahwasannya kalau kata Rocky ya, Rocky Gerung kan selalu ngomong gini loh, anak itu kalau pingin lahir itu, kalau bisa memilih jangan lahir Indonesia, kan dia punya utang 50 juta. Betul. Nah, yang jadi problemnya kan orang selalu melihat bahwasan program makan siang gizi bergratis itu program Prabowo dan itu uang kantong Prabowo pribadi. Kan enggak sebenarnya, itu kan dari pajak. Benar. Yang ini yang selalu dilihat sama orang itu bahwasannya ini program Prabowo, cuman dia nggak berangkat dari pajak rakyat. Akhirnya kan hal-hal yang kita harus jelasin juga. Iya. Sehingga masyarakat itu berhak mengkritik gitu loh. Yang kayak Deddy Corbuzier, ya apa sih sumbangsi dia terbesar ke negara ini? Orang udah tahu kok dia juga peternak buzzer kok. Maksudnya dia jangan merasa yang paling bernegara paling baik dan benar gitu loh. Si Deddy Corbuzier. Iya, dia kan nggak gitu kan, seakan-akan dia paling baik. Oh masyarakat. Toh tugas negara itu kok. Tugas negara kan mencerdaskan, bukan malah menghina. Ya. Kalau dia merasa dia sebagai pejabat negara hari ini, gak usah menghina. Dan dia menyamakan ini, MBG ini menyamakan dengan waktu si Deddy Corbuzier masih di bawah, Aska makan nasi box. Ya sekarang bandinginnya nasi box Aska waktu itu 10.000, itu pun udah gede. Di tempat syuting 10.000 dulu waktu dia sebelum terkenal sampai sekarang. Itu pun juga udah gede, jangan bandingin 10.000 zaman saat ini. Kalau inflasinya aja udah beda. Kalau saya itu Mas, saya nggak mau maksudnya kita kan terjebak kepada Deddy Corbuzier ini kan. Saya kan lebih banyak bagaimana sih kita melakukan penyadaran buat masyarakat ya. Bosan makan siang makan gizi bergeras itu uang pajak rakyat. Benar itu. Nah itu yang paling penting gitu loh. Ketika masyarakat bersuara ataupun ya mau silakan aja karena itu pajaknya. Ya jangan nggak usah PA-in anak gitu kan. Atau apakah ketika Prabowo mengutang butuh kesepakatan rakyat dulu mengambil makanya? Enggak ngomong sama rakyat. Enggak, benar. Ini yang harus dijelasin nama dia. Jangan dia saya naik-naiknya langsung aja. Seakan-akan dia yang paling berbuat untuk negara ini lah. Apakah hari ini Prabowo atau kemarin Jokowi atau Gibran mereka mengutang ini, apakah bahkan menjual negara ini pun tanpa kesepakatan rakyat? Nah, mereka ketika ngomong kayak gitu dengan seenak jidatnya. Kan yang perlu kita sadarkan masyarakat kan, ya kita harus tahu betul loh. Ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah mengutang apa segala macam itu, yang bayar tuh kita. Ketika kita nggak ada pekerjaan, layak kita meminta itu. Dan itu tugas negara. Kita pendidikan yang mahal, terus kita semuanya pendidikan, kesehatan yang harus ada fasilitasnya bahkan gratis. Itu tugas kita. Oh, jangan mereka ngutang untuk kepentingan mereka. Betul. Dan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Toh, seakan-akan ketika Prabowo buat itu duit berkantong Prabowo pribadi, kan enggak. Deddy Corbuzier itu kan ngomong-ngomong seakan-akan negara punya dia. Nggak bisa begitu. Harusnya. Belum lagi, pokoknya pelik banget ya sebelum 100 hari. Ini sebenarnya udah 100 hari kan ya? 100 hari Prabowo Gibran kan ini sebenarnya. Iya pas tanggal 28 ini, tanggal 17 besok pas ya, nih. Pas kan. Jadi ibaratnya gini, ini udah PSN makin gak jelas, IKN diambang mangkrak, MBG banyak kekurangan, ditambah korupsi, hukum, penegakan hukum, no fear no justice gitu. Ini masih berlanjut, bahkan kemarin aja kasus kayak penembakan Bos Renta, belum lagi kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz dan kawan-kawan hanya divonis rendah. Ditambah yang kemarin ada lagi yang seorang bapak atau yang mencuri kayu hanya untuk bertahan hidup terancam hukuman 5 tahun. Ya kalau begitu ya mending korupsi gede aja ketimbang hanya bapak kilo terus hukumannya gede gitu. Kadang-kadang kan kalau kita bercandakan mau kita kalau korupsi 1 T penjaranya 6 tahun 3 tahun. Kadang-kadang itu jadi bahan bercandaan itu kan sebenarnya kan miris loh. Miris, tapi ya disitulah titik terendah kita berbangsa yang moralnya sangat rendah hari ini ya. Moralnya sangat-sangat jatuh ya. Karena kan apa yang dipraktekin sama elit-elit negara ini itu juga. Sedih lah ya. Iya.
Ya kan akhirnya kan kita ngelihat kerusakan ini kan jadi orang akhirnya pesimis gitu loh, pesimis dengan kondisi yang ada, lapangan kerja semakin sedikit. Nah, tapi ketika situasi yang kita berhadapan kayak gini kan kita juga harus melihat gitu loh. Kerusakan ini sebenarnya apa yang diwarisi oleh Mulyono. Makanya kan misalnya kita sebagai kawan-kawan mahasiswa atau sebagai anak gerakan, ini tanggung jawab kita untuk bagaimana mengadili Mulyono supaya tidak terjadi Mulyono berikutnya. Karena kalau kita ngelihat ini dirawat terus, ya potensi Gibran pun besar ke sana serasa hari ini. Dan akhirnya pecah kondisi antara Prabowo sama Gibran, yang nanti mereka hanya bertarung politik mereka aja. Nggak agenda-agenda untuk kesejahteraan rakyat itu hilang. Karena ke depan kalau dia akan ngarahnya ke sana pasti. Prabowo punya agenda sendiri, Gibran punya agenda sendiri. Toh rakyat punya agenda apa nih? Ketika dalam kampanye, wah, itu ngomongin rakyat semua. Hari ini kan nggak ada gitu loh. Ya rakyat hanya komoditas di pemilu aja sebenarnya. Tapi ketika ini seolah-olah ya nggak dilibatkan sama sekali. Untungnya ada sosmed nih yang ibaratnya sebagai people power lah, yang bisa menjaga yang namanya kemarin putusan Pilkada MK itu kan, yang artinya mau yang menganulir dari MA itu kan. Terus belum lagi yang reda lagi gitu kan. Nah, terkait pendidikan nih, kan rencana mau dibikin sekolah apa sih, Garuda Unggul ya, di orang-orang pintu pada ngumpul atau apa. Itu menurut gua kayak menghilangkan esensi pendidikan untuk semua gitu. Harusnya kan pendidikan untuk mencerdaskan. Kalau hanya untuk orang pintar buat apa gitu loh. Namanya juga sekolah, wajar kalau ada dia ibaratnya masih bodoh atau apa, ya memang harusnya tugas ini kalau cuma isinya kumpulan orang pintar buat apa gitu. Ya emang kondisi kita yang bernegara dengan moral yang sangat rendah, ya pasti begitu cara pandangnya. Karena kan cara pandangnya kan bukan untuk mencerdaskan, bukan untuk mendidik gitu loh. Yang dikedepankan bagaimana untuk orang yang mampu. Nah, sedangkan akses untuk mengakses pendidikan segala macam itu kan masih menengah ke atas yang punya. Benar. Elit. Nah, kita ini kan masih masyarakat di bawah ini kan pendidikan juga masih sedikit, bahkan untuk mengaksesnya susah dengan kondisi ekonomi yang makin parah. Nah, ini yang sebenarnya kita bilang dengan kondisi yang terus kayak gini, terus kalaupun ngasih pendidikan cuma orang-orang yang pintar, ini kan artinya kan bertolak belakang, bukan mencerdaskan jadinya. Benar. Malah membiarkan yang bodoh makin bodoh, akhirnya orang akhirnya menganggap. Nah, yang dibilang Prabowo ini melanjutkan, ya benar melanjutkan kesengsaraan. Keras, ini keras banget ini. Melanjutkan kesengsaraan karena dia nggak mau merubah apa yang dipraktikkan Mulyono, dilanjutkan sama dia. Nah, kita kan berharap penuh Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia harus mengambil langkah yang lebih berani untuk menyelamatkan kondisi rakyat yang sengsara hari ini. Belum lagi konsensi tambang katanya mau dapat ke kampus-kampus. Mau dikasih kampus ya. Kasih kampus. Sedangkan kondisi di kampus kita di Universitas Indonesia, bukan Universitas Indonesia, maksudnya universitas di Indonesia, itu kan jurusan pertambangan kan cuman 3 kampus atau sampai 5 kampus gitu. Seolah-olah, sedangkan nanti yang diurus kampus yang nggak ada jurusan pertambangan mau ngurus gimana? Emang dia paham gitu? Kan enggak. Itu loh ya ditanya. Ini apa sebagai bukti pembungkaman demokrasi, mencegah mahasiswi kritis atau gimana menurut Bro? Ntar nanti kalau ada mahasiswa yang kritis terhadap situasi pemerintahan terus dicabut lagi IUP-nya, nggak boleh lagi, bisa kayak gitu ya pembungkamannya ya. Ya itu juga salah satu metode yang kita lihat secara sistematis yang dipraktekin sama negara untuk bagaimana untuk membungkam ruang-ruang demokrasi ini ya, terkhusus untuk pada kawan-kawan mahasiswa. Nanti, tapi di sini tantangan juga berat emang kalau kita sebagai mahasiswa ya. Kondisi kayak gini kan juga berat gitu loh. Artinya kan kawan-kawan mahasiswa harusnya lebih kritis. Tapi malah bungkam juga akan situasi yang ada yang kayak gini gitu loh. Kalau kondisi yang kayak gini terus kawan-kawan yang berintelek itu diam,
gimana akhirnya kan hari ini kan yang kita ramai saat ini ya nelayan kulit kan yang dianggap nelayan yang pendidikan juga Ya. sederhana biasa-biasa tapi mampu menyuarakan apa yang harus apa haknya, mampu membela haknya dan mengajak masyarakat lain untuk bersolidaritas. Nah toh ini kan harusnya kan pukulan telak juga buat kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan yang hari ini diam dengan kondisi yang ada. Ini kan harus jadi pelajaran dan kampus nggak ada rasa tercela-tercelanya kayak gitu. Nggak ada rasa tercela-tercelanya. Toh kita ini makin memproduksi kemiskinan dan kebodohan kalau kayak gitu terus. Betul. Kita kan kondisi yang kita harap mampu memperbaiki sedikit demi sedikit untuk mencerdaskan kehidupan. Nggak ada. Lahan-lahan masyarakat diambil. Udah situ yang kita hadapi, Mas. Jadi kesimpulan Mas Bung Dendi ini masih ada harapan nggak untuk Indonesia Emas 2045 dan mengingat pemimpinan Prabowo Gibran ini? Sebenarnya kalau bilang harapan ya, kalau kita Prabowo, misalnya kalau kita harapan bahwasan negara ini harus sesuai dengan amanat konstitusi, ya saya pribadi masih sangat berharap. Tapi kan dengan lihat kondisi realitas yang ada, kita kan mungkin akan ngomong terus terang aja. Bukan Indonesia Emas. Karena kalau saya jujur aja ngeliat nasionalisme itu menurun, pengangguran makin banyak, lapangan pekerjaan yang nggak ada yang disediakan, pendidikan yang semakin mahal, korupsi terus meningkat. Akhirnya kan bonus demografi yang dia agung-agungkan jadi bencana demografi karena kita nggak menyiapkan infrastruktur yang ada gitu loh. Yang nggak pernah diomongin kan di Indonesia ini kan tingkat nasionalisme kita sangat menurun hari ini. Itu kan bermasalah loh sebenarnya. Akhirnya masyarakat nggak pede. Orang akhirnya kan berinovasi, berimajinasi aja dengan negara ini takut. Orang negara nggak bisa fasilitasin. Kan misalnya kalau kita kan misalnya belajar misalnya Soekarno, bicara demokrasi itu bukan sekedar hak politik tapi bagaimana hak ekonomi. Masyarakat itu rakyatnya harus berdiri di kaki, dia harus bisa sendiri ya. Kaki sendiri baik secara politik dan ekonomi. Ini kan enggak, masyarakat kadang cuma dimanfaatkan untuk politik dan 5 tahunan sekali bahkan. Betul. Terima kasih Bro Dendi atas diskusi menarik. Ya, sudah bisa. Terima kasih.